Ya. Lanjutkan. Oh yes, afwan Bu ya. Kami ketitipan pertanyaan dari orang tua kami, ibu kami. Kebetulan ibu kami sudah sepuh, umurnya sekitar 70 tahun. Beliau sakit Bu ya, sehingga harus cuci darah seminggu itu 2 kali. Yang Abi tanyakan begini Bu ya. Jadi beliau itu ingin sekali mengerjakan sholat tarawih Bu ya, sholat sunat tarawih. Namun yang jadi permasalahan setiap beberapa saat Muhammad gue agak jorok Bu ya. Itu setiap beberapa saat itu beliau itu suka pengen buang angin Bu ya. Jadi setiap 2 rakaat sekali harus wudhu lagi, 2 rakaat sekali harus wudhu lagi begitu. Apakah solusinya Bu ya? Mungkin tayamum atau seperti apa Bu ya? Mohon maaf, mohon penjelasannya Bu ya. Syukron Bu ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ibu yang solehah. Beruntunglah bagi anak-anaknya yang serius dalam mengabdi kepada beliau. Yang paling beruntung di antara anak-anak beliau adalah yang paling tulus. Yang paling tulus lihat nanti. Paling beruntung di dunia dan di akhirat. Apalagi seorang ibu yang Masya Allah rindu beribadah bulan Ramadan. Dalam keadaan sakit pun masih berusaha untuk sempurna dalam melaksanakan ibadah. Sholat. Memperbanyak sholat luar biasa. Tapi yang perlu difahamkan juga kepada ibu yang solehah tersebut, yang harus difahamkan bahwa yang wajib pun kalau berat, apalagi menjadikan kesehatannya menurun, menjadi tidak wajib. Puasa misalnya, dia tidak puasa, tidak dosa, bisa diganti dengan berzikir. Maka kalau memang berat, khawatir gerak sering ke toilet itu kan juga mengganggu kesehatan beliau. Kalau mengganggu kesehatan, maka diganti saja. Dengan pastikan pahalanya tidak akan kalah. Di saat dia punya hadas, sudah selesai, dia membaca zikir saja. Atau membaca hafalan Al-Quran yang dia punya hafalan. Tanpa harus beliau mundar-mandir ke toilet untuk mengambil air wudhu. Kalau Anda minta solusi selain itu, pakai tayamum dan sebagainya, ya, dia bukan udzur yang memperkenankan itu. Dan sholat sunnah. Maka cukup ganti dengan ibadah yang lainnya yang paling ringan buat dia, pahalanya sama dengan sholat tarawih. Katakan ke beliau. Jadi semakin nyaman dia beribadah, semakin indah. Karena beliau sakit. Beliau sakit. Jangan disamakan dengan orang sehat. Jadi kalau buang angin, mohon maaf ya batal wudhunya. Kalau wudhu nyaman, barangkali kebetulan dia mau sekalian ke wudhu sekali boleh. Kalau mundar-mandir setiap 2 rakaat, bayangkan kali 20 wudhu. Bisa saja yang menjadi adalah menjadi kesal dengan ibadah, naudzubillah, bosan dengan ibadah, naudzubillah, menjadi tidak senang ibadah. Karena Nabi juga dilarang juga kita itu dengan cara memaksakan diri yang menjadikan diri kita itu pada akhirnya menjadi capek. Sampai kalau ngantuk, istirahatkan dulu. Jadi ibadah selalu dalam keadaan senang, supaya tidak ibadah dalam keadaan berat dan sakit. Cuman seruan keimanan yang di hati beliau itu yang luar biasa. Jadi Anda beri pengarahan saja, jangan Anda paksakan. Kalau ternyata beliau menikmati wudhu, barangkali ada sebagian orang itu senang dengan air, ya nggak apa-apa. Dia mundar-mandir wudhu, silakan. Atau mungkin posisinya wudhu, makanya buang anginnya sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja mungkin posisi, tidak usah pakai berdiri, cukup sholat sunnah dengan duduk, bisa. Karena sholat sunnah bisa dilakukan dengan duduk, disiasati saja. Tapi kalau permasalahan memang dari perutnya harus sering buang angin, ya berarti tempo 2 rakaat harus buang angin, seperti itu. Maka gantilah dengan ibadah yang tidak disyaratkan bersuci, karena beliau sudah semangat begitu, Allah Maha Tahu, sudah diberi pahala seperti orang melaksanakan sholat, seperti itu. Nah, kalau sholat fardu nanti ada solusi yang lain lagi. Sholat fardu harus, kalau dia misalnya bisa bertahan untuk tidak buang angin selama 2 menit, maka dia harus menyelesaikan sholat fardu 2 menit. Ambil ringkasnya saja sholat fardu. Wudhu, lalu sholat fardu kilat. Supaya nggak ada istilahnya, apakah boleh sudah buang angin melakukan sholat? Nggak boleh. Kalau bertayamum dia belum darurat, karena bukan tidak bisa bertayamum, bukan tidak bisa wudhu. Kecuali dia menjadi tidak bisa berwudhu, maka boleh bertayamum. Tidak bisanya karena dia sakit, atau tidak bisanya karena nggak ada air. Sekarang dia ada air, menyentuh air juga boleh. Maka bagi dia belum boleh tayamum. Karena air ada. Dan dia bukan tidak boleh menyentuh air. Maka bagi dia wudhu tetap bisa.
maka tidak boleh tayamum bagi orang seperti itu. Ganti ibadahnya. Allah Maha Kasih. Sampaikan kepada beliau. Banyak doain anak-anak dan cucunya. Wah, hebat sekali. Doa, solawat, zikir. Itu aja. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.